إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Jalla wa ala pada pagi yang indah ini. Allah masih mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat dengan membawa iman dan Islam, dan juga dalam keadaan aman dan melakukan ibadah. Dan nikmat aman ini penting, lebih penting daripada nikmat sehat. Ada logika para ulama kenapa nikmat aman ini penting dan harus kita jaga, kita syukuri. Logika mereka, ada seekor kambing yang kakinya patah, kemudian dia dibiarkan begitu saja, makan, minum, maka kaki patahnya itu akan sehat, akan sembuh. Tapi ada seekor kambing yang sehat dan diikat di samping saya, maka dia akan mati. Nggak mau makan dia karena takut dengan serigala. Karena itu penting sekali kita bersyukur, terutama di Indonesia ini nyaman dan tenang, tidak ada gangguan ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang abdan syakur, bersyukur, hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kita bisa istiqamah di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang ke-22 atau ketiga dari sini, kedua ya, 22 Syawal, saya mengucapkan Alhamdulillah minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua prestasi dan karya kita, ibadah kita di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Kali ini kita akan memasuki hadis yang ke-16 dari kitab Arba'in An-Nawawi, hadis 40 karya Al-Imam An-Nawawi, walaupun muatannya itu adalah 42 hadis. Dan 42 hadis ini bermuat tentang kaidah-kaidah pokok dalam Islam yang bisa dijadikan panutan dalam hidup dan kehidupan, sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'ithu bi jawami'il kalam. Allah mengutusku dengan kalimat-kalimat yang sempurna. Artinya apa? Rasulullah bersabda pendek, namun maknanya itu kadang-kadang luas.
Al-Imam An-Nawawi ini mencantumkan dalam kitabnya 40 atau 42 hadis. Ini pendek, hadis pendek semua. Kalimatnya pendek tapi maknanya itu amat sangat luas. Hadis ke-16 ini kita bahasakan ojo nesu. Oh mana? Apa itu? Jangan marah. Wah, kau usah ngambek. Kira-kira gitu. Jangan ngambek. Jangan marah. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu," dari sahabat Nabi Abu Hurairah sallallahu subhanahu wa ta'ala riwayatnya, "Anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam," sesungguhnya ada seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta nasihat. Kata laki-laki itu, "Ausini wahai Rasulullah, berikan nasihat kepadaku." Qala, beliau menjawab, "La taqdha, janganlah kamu marah." Sampai-sampai laki-laki itu berulang kali bertanya, minta fatwa, minta nasihat. Nasihati saya. Kata Rasulullah lagi, "La taqdha," sampai 3 kali. Janganlah kamu marah. Hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahihnya. Nah, hadis-hadis yang seperti ini yang senada amat sangat banyak. Misalnya dalam hadis Imam Ahmad, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin," tunjukkan kepada aku sebuah amal, yudkhiluni al-jannah, yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Dan jangan banyak-banyak kasih petunjuk kepada saya. Qala, kata Rasulullah, "La taqdha," jangan marah. Simpel. Ada lagi riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Mada yubahiruni min ghadabillahi azza wa jalla?" Tunjukkanlah kepadaku sesuatu yang bisa menjauhkanmu dari kemurkaan Allah, dari siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab lagi-lagi, "La taqdha," jangan takut, kau usah marah. Nah, dari sini seorang laki-laki yang bertanya, karena bertanya jawabannya juga sama, minta nasihat berulang kali, jawabannya juga sama. Kemudian laki-laki itu berpikir, sampai-sampai dia mengatakan bahwasanya apa yang Rasulullah SAW wasiatkan itu dengan kalimat la taqdha, ini menunjukkan bahwasanya kemarahan kecil maupun besar ini merupakan aspek atau penyebab segala keburukan. Jadi berawal keburukan itu dari marah, dan banyak perkara-perkara yang kecil menjadi besar, perkara-perkara sederhana menjadi tsunami masalah. Gara-gara apa? Gara-gara ngambek, gara-gara marah, gara-gara emosinya ini tidak terkontrol. Nah, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyimpulkan perkataan seorang perawi tadi, sahabat tadi. Kata beliau, "Innal ghadaba jima'us syarri," sesungguhnya kemarahan ini adalah sebab utama segala keburukan. Wa inna taharruz minhu, namun
sebaliknya, kalau orang ini nggak pernah marah, enjoy saja, dikit-dikit senyum, nggak pernah masalah, maka jima'ul khairi itu merupakan sebab datangnya segala kebaikan. Ini kesimpulan Al-Imam Ibnu Hajar, seorang ulama pada abad ke-7 Hijriyah. Nah, ikhwan Allah muliakan, saya mengkaitkan hadis Nabi yang ke-16 ini yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dengan fenomena bulan Syawal, yang sering orang gandengkan dengan bulan melaksanakan sunnah Nabi SAW. Apa di antaranya sunnah Nabi? Menikahkan atau hal-hal yang sama, maknanya sama. Kalau nggak nikah, yang menikahkan orang, menikahkan anak, menikahkan orang, tidak bisa selesai. Ini bagian daripada sunnah Nabi SAW. Nah, saya membahasakan tema kita hari ini, bagaimana sunnah Nabi yang dulu sudah kita lakukan atau mungkin silakan melakukan lagi, yaitu tentang bagaimana perahu kita, sampan kita, bahtera kita ini sampai ke pulau tujuan. Sekarang kita lagi berlayar ya Pak. Ada yang belum berlayar. Dulu saya dinasihati Pak dulu, saya masih ikan itu. Beliau mengumpamakan rumah tangga itu seperti bahtera, seperti perahu berlayar, itu kata Pak Guru. Maka bahasa saya mungkin hari ini juga sama. Bahtera itu atau perahu itu kita umpamakan rumah tangga. Kita coba mereview ingatan kita sekian tahun yang lalu ketika kita menikah, dan saya yakin kita dapat nasihat baik dari Pak Guru atau mungkin dari orang tua kita ketika kita menikah. Nah, yang namanya rumah tangga itu tentu bayangan awalnya dulu, tapi ya bayangan awalnya itu semua indah, semua nyaman itu. Tidak ada namanya rumah tangga itu orang takut, itu nggak ada. Pokoknya rumah tangga itu adalah sebuah kenikmatan. Tapi ketika berjalan satu hari, 2 hari, dan seterusnya, mulai orang berpikir ternyata rumah tangga itu gak selamanya nyaman, gak selamanya bahagia. Nah, oleh karena itu, kenapa saya sampaikan bahwa kapal kita, perahu kita, sampan kita harus sampai nanti kepada pulau tujuan yang bernama surga. Karena target kita adalah sebagaimana Allah sebutkan dalam ayatnya, kita, pasangan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, semua harus kumpul di surga. Dan sekarang kita lagi berlayar menuju ke sana. Nah, sebelum kita sampaikan terkait masalah keluarga atau masalah hadis Nabi tentang la taghdab, jangan marah, kita sampaikan ada beberapa tipe rumah tangga. Ada rumah tangga seperti kayak hotel. Hotel itu kalau penghuninya kan datang ke hotel saja ketika capek, dan hotel itu hanya tempat istirahat saja. Mungkin berangkatnya pagi banget, pulangnya udah capek, dan yang paling capek di hotel itu adalah pelayan, pembantu. Bagi penghuni hotel ya sederhana saja, dia cuma pesan kopi, ada kopi. Cucikan pakaian saya, cuci pakaian.
Yang terakhir siapa? Pembantu. Itu namanya rumah tangga hotel. Yang kedua ada rumah tangga rumah sakit. Jadi dialog antara suami istri seperti dialog antara dokter dan pasien. Kalau ada pasiennya sakit, ya bertanya dokternya, sakit apa Pak? Kata pasiennya sakit itu. Kata dokternya ini obat, minum obat, istirahat yang banyak, jangan lupa minum. Jadi dia antara penghuni rumah itu kayak pasien dan dokter saja. Kalau nggak ada masalah, nggak ada dia. Pak, Bu, misalnya SPP udah bayar belum? Belum nih uang untuk bayar SPP. Tapi gini, harus diam. Suami datang kerja yang sambut, istri itu juga sibuk dengan urusannya, pokoknya diam. Ya sebagaimana kuburan kan? Memang ada kuburan yang berisik? Nggak ada. Kuburan itu sepi banget. Rumahnya walaupun indah, gitu kan? Mungkin keramik, tapi sepi loh. Jarang orang yang berisik kuburan itu. Nah ada rumah yang besar, tapi di dalamnya kayak nggak ada kehidupan. Seperti dunia. Yang keempat, ada rumah tangga kayak pasar, berisik banget. Ngomong, teriak-teriak, mungkin anak-anak laki-lakinya dikit-dikit mau perbaiki motor, jadi di garasi berisik, kemudian di kamar juga ada musik, macam-macam itu. Ya kalau pasar kan seperti itu, ada yang misalnya pagi-pagi kayak begini, ada yang bilang tempe, nggak ada yang diam juga ada, semua teriak-teriak. Itu namanya rumah tangga pasar. Yang kelima, ada rumah tangga kayak rintinju, ketemu berantem. Kalau nggak ada mulut ya kotor. Bahkan yang jadi wasit itu anaknya. Pak kasihan ibunya, itu kasihan. Sekali-kali juga ibunya marah, kata anaknya, udahlah lu kasihan bapak itu. Jadi wasit itu adalah anaknya. Nah, ini alhamdulillah kalau rumah tangga seperti itu ya. Yang terakhir adalah rumah tangga model masjid atau model pesantren yang ada kehidupan, ada nuansa agama, ada guru, ada murid, ada penasihat, ada dinasihati, ada suara Al-Quran, ada tadabbur Al-Quran, ada kajian agama, bahkan agama hidup di sana. Itu namanya rumah tangga masjid, rumah tangga pesantren. Nah kira-kira kita masuk yang mana? Pesantren. Cita-citanya pesantren, ya mudah-mudahan dulu sampai sekarang rumah tangga kita adalah rumah tangga masjid atau pesantren. Bapak-bapak memuliakan, berkenaan dengan hadis Nabi, la taqtab, janganlah kalian marah. Berkaitan dengan keluarga ini penting sekali. Apalagi Al-Quran ini berbicara tentang rumah tangga, ada 140 ayat, banyak sekali, mulai dari Al-Baqarah 221 sampai At-Tahrim yang menyatakan ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari jinatan api neraka. Penting berarti bicara masalah keluarga ini penting, apalagi kita ini lagi berkeluarga, bahkan sudah mungkin menikahkan putra putri kita. Nah, keluarga ini harus berdimensi dunia dan akhirat. Pikiran kita tidak hanya sekedar membahagiakan kita, pasangan kita, anak-anak kita di dunia, tapi bagaimana juga mengantarkan mereka ini kesuksesan di akhirat. Semua terhalang dari neraka dan Allah masukkan ke surga. Itulah namanya keluarga.
Ada orang yang orientasinya barangkali dikit-dikit dunia, mempercantik istri, membuat anak kita barangkali sukses dari sisi materi, sisi pendidikan, tapi akhiratnya mungkin sekian yang kesekian. Belajar agama pun juga barangkali sedikit. Dia berpikirnya dunia semata. Padahal Allah menitipkan keluarga ini adalah untuk mengantarkan mereka kepada pulau bahagia yang bernama surga. Harus ke sana kita berpikirnya. Nah, kita ingat dulu saat kita menjadi pengantin baru, atau mungkin yang mau juga punya pengantin baru, silakan masih buku masih soal nih. Dulu ketika kita menjadi pengantin baru, ada orang tua kita barangkali, calon mertua kita, bahkan mungkin Pak Penghulu juga datang, saksi ada, teman-teman kita yang diundang banyak. Dan saya yakin tidak hanya pengantin yang senang, tapi mantan pengantin, calon pengantin juga senang. Saya dapat nasihat dulu, kata Pak Penghulu, dan saya juga sampaikan kepada pengantin kalau saya memberikan nasihat, bahwasanya kita ini ketika sudah akad nikah sah, kira-kira begitu ya. Kata Pak Penghulu, Anda ini hanya kami hantarkan saja ke depan pintu dermaga. Karena nggak bisa berlayar. Yang berlayar siapa? Pengantin saja itu. Kita dengan pasangan kita. Atau mungkin kalau kita punya anak, berarti anak kita dengan pasangannya. Dan kita hanya ngantar saja di depan pintu dermaga. Yang berlayar siapa? Mereka. Makanya saran saya belum punya menantu masih kecil. Jangan sampai pelayaran mereka kita ganggu. Dan jangan sampai orang tua itu sibuk mengurus pelayaran anaknya. Biarlah anaknya jatuh menjadi masalah itu. Ya mereka yang berlayar. Tapi kita nasihat boleh. Tapi jangan sampai ngatur pelayaran orang. Coba kalau pelayaran kita diatur, kira-kira gimana? Gak nyaman juga rasanya. Nah, di dalam berlayar ini nggak selamanya nyaman. Kadang-kadang kalau kita berlayar, misalnya saya dari Pontianak ke Tanjung Priok itu biasa berangkat kan yang Pak Suri, Peli. Jam 4 sore itu nyaman. Kemudian sampai jam 6 pun juga nyaman. Gelombang masih sedikit, bahkan biasa ada ikan lumba-lumba itu beserta ikan kalau kita itu nyaman sekali. Tapi ketika tengah malam udah berlayar banyak kan, mulailah ada gelombang-gelombang besar. Gelombang itu kadang-kadang kecil, kadang-kadang besar. Namanya juga berlayar. Ujian dalam rumah tangga ini kadang-kadang hanya omongan keluarga yang mungkin terdalam membuat kita tersinggung. Tapi kadang-kadang juga ada omongan tetangga yang membuat hati kita terhiris. Kadang-kadang namanya berlayar itu ya mungkin muka kita bersedih. Terkadang juga namanya berlayar itu membuat kita nangis. Sama dengan rumah tangga. Atau bahkan terkadang kita berlayar dihempas dengan ombak yang besar sekali, bahkan mungkin ombak badai. Nah, gimana kita berlayar sementara tuntutannya harus sampai kepada tujuan, sementara gelombangnya besar sekali. Kita diuji dengan sakit, baru sekian tahun rumah tangga, istri kita sakit. Sekian tahun rumah tangga, Allah berikan anak, tapi anak kita bermasalah. Sekian tahun rumah tangga, pekerjaan kita mungkin nggak beres. Ingat, itu adalah hempasan ombak
yang memang harus ada ketika kita berlayar. Maka supaya kita sampai kepada pulau yang bernama surga Allah Subhanahu wa ta'ala, agar saya, istri saya, bapak dan istri masing-masing sampai kepada pulau, maka harus bekal. Apa bekal yang harus kita bawa dalam berlayar? Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayatnya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ini kita dalam berlayar. Jadi sekarang kita lagi berlayar, Pak. Ya gak mesti harus bukan terlanjur, gak mesti begitu. Bawaannya bukan yang banyak, kan masih berlayar. Bekal kita itu adalah takwa. Nah, sederhana, saya sudah sampaikan kepada para jamaah. Takwa itu sebagaimana kata sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang ini termaktub di dalam tafsir Al-Azim. Pertama, ayyul Qur'an fala yuqsa. Supaya pelayaran kita sampai kepada pulau tujuan yang bernama surga, pulau bahagia, kita harus taat kepada Allah dan gak bermaksiat. Suami istri taat semuanya dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan supaya pelayaran kita nyampe. Yang kedua, wa yusra fala yukfar. Penghuni layar itu dia harus bersyukur sekali, bersyukur selalu, dan gak pernah mengeluh. Ya namanya ombak angin kan biasa. Zaman kita di Jakarta sampai kita bilang mau kencang banget anginnya, gak ada gunanya itu. Bersyukurlah selalu dan jangan mengeluh. Allah anugerahkan istri yang demikian, dan bersyukur saja. Allah anugerahkan kita anak yang demikian, ya bersyukur saja. Gak perlu itu mengeluh. Ingat, mengeluh itu menunjukkan kekerdilan iman seseorang. Dia lagi berlayar, gak ada gunanya itu mengeluh. Yang ketiga, wa yudhkara fala yunsa. Penghuni kapal ini harus selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah melupakannya. Nah, kira-kira kita yang menjadi supir, menjadi nahoda, kira-kira mengamalkan ini kan? 3 hal ini. Ini harus kita apa nih? Bekal takwa, bekal dalam berlayar, takwa yang diantaranya taat, selalu bersyukur, dan ingat Allah Subhanahu wa ta'ala selalu dalam kehidupannya. Ingat, ketika orang bermaksiat satu saja, berdosa satu, berarti dia sudah melobangi perahunya dengan satu lubang. Kalau banyak maksiatnya, banyak lubang kapalnya itu. Kalau enggak satu kali kita lupa dengan Allah Jalla wa Ala, menunjukkan lubang kecil sudah mulai ada di perahu kita. Enggak ingat Allah sama sekali, berarti mulai besar itu, dan akan gampang kapal itu karam. Nah, pendapat yang lain, kita dalam berlayar ini harus membawa bekal yang bernama takwa, sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Penghuni kapal ini harus memiliki sifat yang amat sangat takut kepada Allah. Suaminya takut Allah, istrinya takut Allah. Jangan suami takut istri. Dua-duanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia semangat di dalam hidup. Yang kedua, al-amalu bitanzil. Bekal yang harus dia bawa itu adalah suami istri ini harus beramal mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali sesuai dengan dalil wahyu.
Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini perlu perjuangan nih. Gimana hidup kita yang sudah berumah tangga ini kita bina dengan Al-Quran, dengan hadis. Ya kita latihan lah, bangun tidur kita ngapain, gitu kan. Nanti bekerja bagaimana sesuai dengan hadis. Nanti pulang kerja ketemu anak, ketemu istri bagaimana sesuai dengan hadis. Ini bekal. Yang ketiga adalah al-qanaatu bil qalil. Dia menerima apa yang ada. Diberikan rezeki banyak ya bersyukur saja. Diberikan rezeki yang barangkali terhambat ya sabar. Coba kalau kita berumah tangga kepinginnya nyaman semua, nggak enak hidup rumah tangga kayak begini. Pasti ada godaan, pasti ada sesuatu yang tidak nyaman. Maka terimalah kenyataan itu. Menerima kenyataan itu mahal hari ini, mahal sekali. Yang terakhir, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, takwa itu adalah al-isti'dadu liyaumil rahil. Dia menyiapkan dirinya untuk menabung amal sebanyak-banyaknya guna mempersiapkan diri menuju kehidupan yang abadi setelah kematian. Kan enak tuh kalau kita juga sibuk ibadah, kalau istri juga sibuk ibadah. Kalau beribadah tidak hanya sholat saja. Nah, berarti 7 hal ini, 7 hal inilah yang dikatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi penentu amal ibadah kita diterima. Bapak Allah muliakan, sekali lagi 7 kriteria tadi inilah yang menjadi patokan diterimanya amal ibadah seseorang. Apa alasan Ali bin Abi Thalib? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan, menerima ibadah dari orang-orang yang bertakwa saja. Yang 7 tadi. Nah, kira-kira kita sudah masuk belum ya? Insyaallah. Insyaallah ya, dan harus kita upayakan 7 kriteria orang-orang yang bertakwa. Jamaah Allah muliakan, kenapa kita harus bertakwa? Kenapa kita harus menghiasi bahtera kita dan berbekal takwa? Di antaranya adalah berbekal kepada Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran ini atau sunnah Nabi ini dalam bahasa saya ini adalah peta berlayar. Peta untuk berlayar itu harus bawa dua ini. Dan cara membaca peta harus benar. Kita punya Al-Quran, kita punya hadis. Cara membaca peta ini jangan sampai salah. Coba kalau Bapak misalnya punya HP yang lemot, mau kemana buka Google Map, nyasar kan kalau lemot, apalagi gak ada kuota, kemana nih? Tahu salah. Kalau kita membaca peta Al-Quran kita pahami salah, hadis juga kita pahami salah, maka gak nyampe itu ketika berlayar. Dalam bahasa Al-Imam Al-Baghdadi ini diantaranya bahwasanya as-sunnatu safinatu ruhin, sunnah atau hadis Nabi ini seperti perahu Nabi Nuh. Siapa yang menaiki kapal Nabi Nuh maka dia akan selamat. Namun siapa yang tidak masuk ke kapal Nabi Nuh tenggelam dia. Dalam bahasa sederhana saya, siapa yang membawa peta dan yang dibawanya itu bukan Al-Quran, bukan hadis, tenggelam dia. Karam di tengah jalan dia, hanya sampai aja kepada pulau yang bernama Bahagia.
surga. Tapi kalau dia membawa peta Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan dibacanya sesuai dengan pemahaman yang benar sampai dia, maka penting kita nasihati kita dan mungkin anak kita yang baru menikah, banyaklah dalami dua peta Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar. Ikhwani wa akhwati fillah yang Allah muliakan, kalau kita membawa bekal yang pertama takwa dalam rumah tangga, dalam beraya, Allah sebutkan dalam ayatnya surah Al-Qalaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Pertama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang membawa takwa, yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, maka Allah akan berikan padanya jalan keluar. Namanya berumah tangga ini kan problemnya banyak banget. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan karuniakan kepada dia rezeki yang tidak terduga. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan segala urusan. Ingat, berlayar itu nggak selamanya lancar, pasti ada masalah. Caranya supaya mudah itu bekallah yang bernama takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya amalan apa yang memasukkan seseorang ke dalam surga, kata beliau, takwa Allah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wa husnul khuluq, Anda punya sifat, punya karakter baik perangainya, tingkah lakunya kepada manusia. Ini insya Allah akan mengantarkan kita kepada surga. Sehingga Imam Ibnu Al-Jauziyah, kalau kita bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, maka hubungan kita semakin dekat. Apapun yang kita minta, Allah berikan. Kalau kita punya akhlak yang menarik kepada siapapun dia, terutama kepada orang yang di dalam kapal kita, istri kita, anak kita, maka Allah akan munculkan kecintaan yang kuat di antara penghuni kapal itu. Kenapa kita kadang-kadang timbul masalah dalam rumah tangga? Jangan-jangan akhlak kita bermasalah. Khuluqul hasan itu, husnul khuluq ini kita tidak menerapkannya. Makanya ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika seseorang laki-laki itu menemui beliau dari depan, bertanya kepada Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Kata Rasulullah, husnul khuluq, yaitu punya akhlak yang menarik, akhlak yang menarik kepada pasangan kita, kepada penghuni kapal. Datang lagi laki-laki itu dari samping kanan. Kata laki-laki itu, amalan apa yang paling afdal? Kata Rasulullah, punya akhlak yang menarik, husnul khuluq. Kemudian laki-laki itu datang kepada Rasulullah dari samping kiri, bertanya pertanyaan yang sama, amalan apa yang paling afdal? Kata Rasulullah, sama juga jawabannya, husnul khuluq, Anda punya akhlak yang menarik. Kemudian terakhir, laki-laki itu bertanya kepada beliau dari belakang. Kemudian Rasulullah kembali, apa kata Rasulullah? Malaka taqahu, apa Anda nggak paham? Maksud saya husnul khuluq itu, akhlak yang menarik itu adalah Allah taqdha, janganlah Anda marah. Jadi akhlak menarik itu adalah apa? Jangan marah. Makanya laki-laki sempurna, laki-laki gentleman itu, ketika dia punya akhlak yang baik kepada keluarganya, terutama kepada istrinya, kepada anaknya, beliau bersabda, akmalul mu'mini imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang benar-benar sempurna imannya ketika dia punya akhlak yang baik. Dan suami yang paling baik itu
khiyaruhum li nisaihim, yaitu mereka yang paling bagus tingkah lakunya kepada istrinya. Nah, jadilah suami istimewa. Di antaranya apa suami istimewa itu? La taghdab, jangan dikit-dikit ngambek, jangan dikit-dikit malah berakhlaklah dia kepada pasangan kita. Karena wanita ini dia adalah bidadari. Coba kalau bidadari kita pukul, nah bukan bidadari itu. Wanita itu adalah ratu yang harus kita bahagiakan. Harus kita bilang kamu cantik, kamu manis, harus begitu. Jangan sampai kita katakan sebaliknya. Itu namanya juga ratu, bidadari. Di dunia menjadi teman kita, di akhirat kita sama menjadi teman kita. Namanya juga bidadari. Nah, saya mau menyampaikan ada teladan Nabi yang mulia SAW ini terkait masalah la taghdab, jangan marah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, suatu ketika Rasulullah berada di salah satu rumah istri beliau. Karena istri Rasulullah ini banyak. Beliau di rumah salah satu istri beliau, lagi menikmati nyamannya bersama istrinya, lagi bercanda dan seterusnya. Tiba-tiba datanglah istri yang lain ke rumah di mana Rasulullah bersama istri yang di samping beliau ini. Dan istri yang datang tadi itu membawa sepiring makanan kesukaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh untuk istri yang lebih dari satu. Kalau istrinya belum dari satu susah menjiwai ini. Istri yang sekian ini datang kepada Rasulullah yang lagi bersama dengan istri yang lainnya, membawa makanan yang enak kesukaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anggaplah kita bahas ada istri satu saja, istri yang pertama gitu ya. Istri yang pertama itu melihat istri yang kedua datang ke rumahnya. Ini kan giliran saya. Istri yang kedua bawa makanan istimewa kesukaan kita, kesukaan Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Langsung istri yang pertama itu melemparkan nampan yang berisi makanan itu. Nah, ini penting nih. Ini juga ternyata di dalam rumah tangga Rasulullah ini ada piring terbang juga. Kira-kira di rumah kita ada nggak piring terbang? Ada namanya UFO, piring terbang. Nah, ini memberikan teladan beliau yang mulia SAW. Rasulullah memberikan teladan yang berharga. Rasulullah ketika dipukul piring yang berisi makanan dan terlempar itu, bahkan mungkin nampannya pecah bertaburan makanannya. Lihat sekarang Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tak tahu. Padahal makanan sudah lemah, gitu kan, piring juga pecah, beliau bukan. Apa yang beliau lakukan? Memungut makanan yang berjejeran. Dan beliau mengatakan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ibumu ini cemburu. Jadi beliau nggak marah kepada istrinya, padahal istrinya itu lagi memakan makanan. Nah, nanti kalau istri kedua, kalau punya istri pada satu, kayak hadis ini. Nah, Rasulullah SAW benar-benar amat sangat paham perasaan istrinya. Nah, jadi kita ini kan yang membawa, yang menyetir mobil, yang membawa kapal harus ngerti apa kemauan orang yang dalam kapal itu, dalam mobil itu. Suami harus ngerti perasaan sang istri. Sampai pernah Aisyah radhiyallahu anha itu melihat Rasulullah senyum, kemudian senyum lagi. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, apa yang Anda lakukan? Di antara jawaban Nabi yang mulia SAW, aku tahu apa yang ada di dalam hati.
Maksudnya Rasulullah itu ngerti kira-kira perasaan istri itu seperti apa. Aisyah bertanya, kok tahu? Ini hebatnya Nabi, hebatnya suami. Kata beliau, kalau kamu bersumpah dengan mengatakan demi Allah Muhammad, berarti kamu ini suka sama saya, itu sama saya. Tapi kalau Aisyah radhiyallahu anha bersumpah misalnya demi Rabbnya Ibrahim, berarti Aisyah lebih marah. Jadi suami itu ngerti kalau misalnya istrinya dia di kamar, dia ngomong nggak mau, jangan-jangan saya habis. Akhirnya kita harus ngerti. Atau mungkin uang pemberian kita untuk belanja mungkin nggak cukup. Dia nggak bisa menyampaikan, tapi misalnya diam saja. Suami harus ngerti perasaan istri. Sebagaimana Rasulullah SAW. Ingat, ungkapan la tardab ini membuat terkadang rumah tangga seseorang retak. Ada hadis Nabi SAW dari jangan sampai terjadi. Kata Nabi yang mulia, iblis ini meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian dia mengutus bala tentaranya menggoda semua anak-anak. Dan di antara fitnah dan keberhasilan iblis atau syaitan-syaitan ini, ketika mampu menggoda anak-anak, istri misalnya atau suami misalnya, kata suami, aku talak kamu. Atau kata istri, tolong talak saya. Itu keberhasilan iblis dalam menggoda kapal kita. Makanya jangan sampai terbesit hati kita untuk melakukan hal ini. Naudzubillah, terbesit saja jangan. Atau terpikir nanti saya begini, nggak usah. Jadi ungkapkan saja dalam hati yang senang-senang saja. Dan kalau kita ada kelompok besar dalam rumah tangga, kalau memang kita marah, jangan pukul wajah. Ini sunnah Nabi yang mulia SAW. Jangan sekali-kali kita pukul wajah. Kalau istri pukul ya terima saja dia, tapi juga istri ya. Istri ini kan wanitanya lemah. Kecuali kalau istri kita pukulan, kadang-kadang pukul silat ya, mungkin kalau kita pukul enaknya. Tapi rata-rata istri itu nggak bisa begitu, karena dia hormat sekali dengan suaminya. Ingat, suami yang hebat kata Nabi yang mulia SAW bukanlah suami yang menang ketika berkelahi. Ingat, istri itu pasti kalah dalam masalah berkelahi ini. Kecil fisiknya, lemah jiwanya, suka menangis. Kalau kita pukul selesai. Tapi justru bukan suami yang menang yang dikatakan hebat. Tapi suami yang hebat adalah innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu inda makhaf. Ketika bergejolak jiwa marahnya, namun dia menahan emosinya, itu suami yang hebat. Nah, jamaah Allah muliakan, kalau Bapak Ibu semua menerapkan hadis la tardab, terutama bapak ya, jangan marah. Ada kabar Nabi yang mulia SAW, siapa yang berusaha menahan amarahnya, padahal dia mampu sebenarnya meluapkannya, mukul dia bisa, mentalak dia bisa, gitu kan? Tapi ditahannya, maka nanti hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan panggil dia di hadapan seluruh makhluknya, dan Allah mempersilakan memilih bidadari yang dia kehendaki. Wah, ini hebat nih. Nanti tahan saja, kalau marah tahan. Nanti di sana tuh terserah kita mau pilih istri banyak terserah. Ini mungkin harus kita oleh ibu-ibu. Ya, saya sampaikan kepada istri saya, Abi gak marah nih supaya Abi dapat bidadari nanti. Ya, istri tahu lah. Jauh kebanyakan. Ternyata Nabi yang mulia SAW, beliau ini gak pernah memukul wanita. Ingat, kita ini adalah umatnya Nabi Allah Rasulullah SAW. Rasulullah gak pernah memukul wanita dan gak pernah memukul pembantunya, walaupun beliau ini berjihad sekian kali.
Dan para sahabat mengatakan Rasulullah amat sangat hebat kalau dalam berjihad, tapi kalau terhadap wanita istri-istri beliau tidak pernah menghukum. Oleh karena itu yang Allah muliakan, agar bahtera kita, kapal kita sampai kepada pulau tujuan, maka ingatlah hadis Nabi SAW ketika seorang sahabat bertanya, "Dallani ala amali yadkhulunil jannah," wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku sebuah amalan yang masukkan aku ke surga. Beliau menjawab, "La taghdab," janganlah marah, walakin jannah, pasti kamu masuk surga. Selamat berlayar dan melanjutkan pelayanan. Semoga kita semua sampai kepada pulau tujuan, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah. Jangan marah, bagi surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang benar dari Allah Jalla wa ala, yang salah dari saya pribadi. Kita tutup dengan qaulul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih.